Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Ristika, calon guru pembina angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Selatan. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan atau wawancara pra-observasi bersama dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Zarni Rafianti. Apa kabar Ibu Zarni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, sebelum kita melakukan observasi di kelas, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan untuk Ibu ya, yaitu percakapan pra-observasi. Jadi kira-kira mata pelajaran apa yang akan Ibu ajarkan pada kesempatan ini? Untuk mata pelajaran yang akan saya ajarkan mata pelajaran IPA. Ya. Tingkat berapa itu Ibu? Kelas C. Kelas C. Kelas 6. Kelas C kelas 6. Nah, Ibu, kita mengajar tentu mempunyai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam mata pelajaran IPA ini apa? Yang ingin saya capai ada 3 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menyebutkan komponen biotik dan komponen abiotik melalui lagu yang saya putarkan. Untuk yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik melalui video pembelajaran yang saya buat. Untuk yang ketiga, siswa mampu menyebutkan interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam lingkungan sesuai dengan video dan lagu yang sudah mereka susun. Oke, itu tujuan pembelajaran. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya. Nanti siswa akan menyebutkan, kemudian mengidentifikasi, memahami lah interaksi gitu ya, bagaimana abiotik dan biotik seperti itu. Nah, area pengembangan seperti apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini? Ya, area maksudnya di mana ini mau apakah di sisi pengetahuan aja atau lingkup aja, apakah ada sistemnya atau ada seperti apa, atau mungkin ada budaya positif yang ingin kita lihat. Nah, untuk area pengembangan yang ingin saya capai bukan hanya di bidang pengetahuan atau kognitif saja ya, tapi ada juga di karakter atau sikap dari siswa itu sendiri, yaitu bukan hanya di bidang pengetahuan, tapi juga saya lebih ke menanamkan nilai disiplin positif dalam pembelajarannya. Nah, di situ saya ada menerapkan yaitu pendekatan sosial emosional ya, dengan teknik stop atau dengan mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Tujuannya untuk mengingatkan siswa terhadap disiplin positif yang sudah mereka terapkan di kelas. Menarik sekali nih ya, ada KSE yang namanya seperti itu yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Kemudian strategi apa yang sudah Ibu siapkan nih untuk belajar nanti? Untuk strategi banyak ya. Saya melibatkan strategi tentang pelibatan teknologi ya, yaitu khususnya dengan menggunakan media-media kayak semacam speaker, kemudian laptop infocus, kemudian ada mikrofonnya juga ya, supaya mahasiswa itu lebih mudah dalam melakukan diskusi ya. Kemudian saya juga menerapkan atau menggunakan video pembelajaran lagu segala macam. Pokoknya teknologi itu saya kemas, saya kenalkan ke anak-anak. Jadi mereka itu tidak terpaku dengan hanya buku teks saja. Nah, kemudian daripada itu saya juga menyiapkan LKPD, kemudian adanya media-media pembelajaran yang menarik juga ya. Kemudian untuk media-media yang lain dalam penyiapan LK juga saya siapkan sendiri, mulai dari lem, karton, kertas dan segala macamnya. Anak-anak hanya mengikuti pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya ajarkan. Oke, menarik sekali. Berarti tadi di area pengembangan Ibu capai termasuklah karakteristik sikap. Ya, Nah, apakah strategi ini juga ada Ibu siapkan dengan teknik penilaiannya seperti itu? Ada. Di situ
saya juga sudah menyiapkan rubrik penilaian ya. Nah, pada rubrik penilaian ini ada 3 kategori yang sudah saya kelompokkan. Ada kategori cakap, kemudian mahir, dan berkembang seperti itu. Untuk pengelompokannya juga saya sudah membagi siswa ke dalam beberapa kelompok ya, sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, untuk gaya belajar itu saya bukan hanya berpaku pada satu gaya saja, kelompoknya itu saya atur secara heterogen. Jadi mulai dari gaya belajar, minat, bakat, kemudian dari tingkat kemampuan mereka juga. Jadi ada dalam satu kelompok itu ada yang maksudnya sudah berkembang, mahir, dan masih belum berkembang. Jadi mereka sama-sama berkolaborasi dengan saling menerapkan juga kesadaran diri mereka, kemudian kerjasama dan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Oke, sepertinya sudah siap sekali untuk belajar nantinya ya, Ibu An ya. Oke, mungkin demikian dulu percakapan pra-observasi kita. Semoga kedepannya berjalan lancar pembelajarannya. Saya doakan sukses untuk observasi nantinya. Demikian percakapan pra-observasi saya bersama Ibu Zarmi Roslianti. Nantikan observasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk yang ketiga, kalian mampu menyebutkan interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam sebuah ekosistem melalui yang kedua, berarti ada manfaat yang dapat kita ambil dari pembelajaran pada hari ini. Apa sih komponen-komponen biotik dan abiotik dalam kehidupan? Ya, pembelajaran pada hari ini. Ya, yang pertama nanti kita akan sama-sama mengetahui tentang komponen ekosistem. Nah, yang kedua menyaksikan video, diskusi kelompok dan akan presentasi. Kita sudah belajar tentang cara berkembang biakan hewan. Ada yang masih ingat apa saja cara berkembang biakan hewan? Dia kopor. Oh, pipa. Hebat, ya luar biasa. Rehan. Pipa. Materi interaksi komponen ekosistem baik itu komponen biotik maupun komponen abiotik. Ya, di situ sudah ada. Oke, di sekolah apa saja yang kalian temukan di lingkungan sekolah? Rehan, silakan. Tumbuhan. Apa lagi? Makhluk. Angkatan. Yang lain? Rehan boleh. Batu. Air. Apa lagi? Matahari. Udara. Faklah. Mengenal ekosistem. Ada yang abiotik dan ada yang biotik. Abiotik yang mati. Contoh air dan tanah. Biotik makhluk hidup. Contoh hewan tumbuhan. Abiotik yang mati. Contoh air dan tanah. Biotik makhluk hidup. Contoh hewan tumbuhan. Itulah ekosistem dan juga komponennya. Jangan lupa belajar mengenal ekosistem. Oke, kalian dapatkan abiotik dan biotik. Abiotik benda yang mati. Biotik makhluk yang hidup. Iya, luar biasa. Memberikan jawabannya kita kasih burger aja ya. Burger digigit mantap. Ada yang mau burger lagi? Burgernya mungkin. Oke? Nah, luar biasa ya. Jadi dari lagu tersebut ada informasi yang dapat kalian temukan. Nah, adanya komponen-komponen daripada ekosistem ya. Ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Komponen biotik apa? Komponen abiotik? Contoh komponen biotik? Hewan Oke ya. Sobat, tentunya masih ingat kan dengan pengertian ekosistem? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Ekosistem ini tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen abiotik dan biotik. Kedua komponen ini saling mempengaruhi satu sama lain dan tergabung dalam satu kesatuan sistem. Nah, Sobat As pasti penasaran kan dengan komponen ekosistem ini? Yuk kita bahas satu persatu. Komponen ekosistem yang pertama, komponen abiotik disusun oleh benda tidak hidup berupa air.
arti ekosistem? Ada yang ingin memberikan pendapat? Apa arti dari ekosistem? Apa arti ekosistem? Apa? Nggak apa masalah, nggak diceritakan kok. Ya. Apa arti dari ekosistem? Tadi di awal video ada ya. Apa Pak? Hubungan ekonomi antara pelindung. Iya, benar sekali. Kita kasih es krim ya untuk Bang Evan. Es krim imajinasi. Tidak seger. Benar. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan, dengan lingkungannya, ya, saling berinteraksi. Bisa dimengerti yang mana? Ada yang ingin bertanya lagi? Oh, tadi Bang Evan bukan bisa dari ya, silakan tanyakan. Ya, oke. Jadi bertanya. Ada yang ingin bertanya lagi? Atau ya, Rehan, silakan Rehan. Kenapa produsen bisa menjadi penghasil? Mengapa produser bisa menjadi penghasil? Pertanyaannya yang luas banget ya. Kira-kira siapa yang ingin menjawab? Mengapa produser itu disebut sebagai penghasil? Tahu produser ini siapa? Siapa produser? Tumbuhan. Kenapa dia dikatakan sebagai penghasil makanan untuk makhluk hidup yang lain? Ya, karena dia melakukan fotosintesis. Benar ya? Semangat baru. Untuk kelompoknya, apakah perlu diubah lagi? Tidak. Sudah setuju dengan kelompok yang ini? Untuk mengambil nama-nama kelompok yang ada di masing-masing kelompok, silakan mengambil terserah. Ya. Semuanya sudah mendapat nama dari kelompoknya? Silakan pikirkan beliau-beliau dari nama kelompok kalian masing-masing. 1, 2, 3.
Nah, hari ini saya didampingi langsung oleh pengajar praktik yaitu Bapak Yofriati. Nah, Bapak Yofriati akan membersamai saya bersama menemani pada kesempatan observasi hari ini. Oke, langsung saja kita lakukan wawancara pasca observasi. Apa kabarnya hari ini di sana nih? Kemarin kita sudah melakukan wawancara praktik dan observasi di kelas ya. Nah, tujuan kita hari ini melakukan wawancara adalah untuk ngobrol-ngobrol nih tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin, bukan untuk menilai nih ya, untuk merefleksikan aja gitu ya, bagaimana pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin. Nah, untuk perasaannya bagaimana? Perasaan selama diobservasi gimana? Alhamdulillah senang ya saya bisa diobservasi langsung calon guru penggerak, jadi ada beberapa masukan dan juga berbisnis. Jadi juga pengalaman barunya, kalau biasanya kan cuma di supervisi sama kepala sekolah atau wakil guru, kita langsung oleh CGP. Oke, perasaannya ada sesuatu hal baru gitu ya. Oke, untuk yang selanjutnya kita kan sudah observasi. Nah, dalam pembelajaran kemarin apa yang sudah Ani lakukan? Dalam pembelajaran itu, yang pertama saya sudah melakukan sistem pembelajaran sesuai dengan gaya belajar, pengetahuan dan kemampuan daripada siswa. Kemudian dalam pembelajaran saya juga sudah menerapkan KSG atau PSG ya, dimana pada siswa itu kita bukan hanya menilai dari segi kognitifnya saja, kita juga memperhatikan dari segi karakteristik, tanggung jawab, kemudian interaksi dia antar sesama siswa lain. Nah, kemarin kan ada percakapan tentang observasi juga dengan menyebutkan di tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, pada saat pembelajaran kemarin, sudah tercapai nggak tujuan dari pembelajaran yang sudah Ani lakukan? Seperti itu dari yang sudah disiapkan ya dari APD, asesmen, sudah tercapai nggak? Alhamdulillah sudah tercapai di situ. Jadi kan ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam pembelajaran di observasi tersebut. Jadi untuk tujuannya itu sudah tercapai karena yang pertama saya memutarkan lagu, video dan membagikan gambar kepada anak-anak. Jadi ketercapaian itu saya lihat dari keberhasilan anak-anak dalam menyelesaikan LKPD, kemudian dari refleksi dan evaluasi. Kemudian ada juga saya berikan soal asesmen ya dari kemampuan anak dalam memahami materi yang sudah saya berikan.
itu Chan nggak apa-apa lebih waktunya, yang penting kami tampil sendiri. Ya ini karena di presentasi kelompok mungkin yang itu juga jadi catatan saya kemarin juga ada sedikit ini apa. Nah, untuk mengatasi itu kan ada di anak waktu, kira-kira apa rencana ini ke depan untuk mensiasati biar ke depan ini hambatan-hambatan seperti itu tidak terjadi kembali. pertama untuk kendala di anak-anak juga saya lebih memberikan lagi pemahaman ke anak bahwa mereka itu ketika belajar tidak sibuk sendiri, harus berinteraksi, harus saling berkolaborasi dengan teman walaupun tugas tersebut dituntut dalam bentuk kelompok. Jadi mereka bukan hanya tugas kelompok itu diserahkan kepada ketua kelompoknya, tetapi semuanya itu harus ada rasa tanggung jawab dan kepedulian untuk mereka. Kemudian kalau yang masalah kurang percaya diri, jadi anak-anak itu harus lebih banyak kita kasih treatment ataupun tantangan supaya mereka itu lebih mau tampil di depan, terutama untuk anak-anak yang memang tingkat kepercayaan dirinya kurang. Jadi anak seperti harus kita kasih kesempatan yang kita biarkan, ya udah dia nggak mau kita biarkan dia diri kan semakin bagus. Dari sekali sebelumnya dia dicerani ya rencana yang akan dilakukan. Nah, kalau untuk dari segi alokasi waktu tadi, Alokasi waktu berarti saya harus lebih bisa memanage waktu lagi untuk mereka tampilnya semua kelompok. Berarti kita bagikan aja untuk tujuan pembelajaran yang 1-2 ini disampaikan oleh kelompok 1 dan 2 misalnya tujuan lain, jadi boleh dilanjutkan oleh kelompok 3 dan 4. Jadi semuanya itu tercapai. Kalau kendala yang sebelumnya kan semua anak itu mempresentasikan tugas yang sama, jadi kan memakan waktu yang lebih. berarti disiasati ya. Jadi siswa jadi akan presentasikan sesuai tujuan yang Yang penting LKPD-nya itu semuanya terselesaikan, tujuan pembelajaran tercapai. Nah, kapan nih kira-kira Teacher Ani akan melakukan rencana atau perubahan tadi? Kalau bisa secepatnya, dan di pembelajaran di kelas pun saya akan melakukan hal-hal yang memang saya kurang di waktu observasi akan saya perbaiki di kelas. Ya. Jadi rencana tadi akan dilakukan secepatnya. Ya. Nah, ada nggak ini sudah berjalan sukses nih? Ini masih perlu. Bagaimana rencana ibu rasa berjalan sukses lah dari rencana tadi kan? Nah, bagaimana Teacher Ani dalam melakukan bahwa ini udah sukses nih anak-anak Kalau dianggap sukses. kalau sukses berarti yang pertama sudah waktunya itu nggak molor lagi ya, sudah sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Kemudian semua anak itu sudah antusias, itu berarti sudah sukses. Kemudian semua masalah ataupun kendala tadi itu tidak ada lagi hambatannya, maksudnya berjalannya itu lancar, tidak ada hambatan-hambatan. Ya itu ya, jadi rencana tadi itu dianggap sukses kalau nanti waktunya pas, kemudian anak-anak terlibat 100% lah istilahnya, nggak 100%, paling nggak 99% seperti itu ya, anak-anak terlibat aktif ya. Ya, menarik sekali Teacher Ani untuk percakapan kita hari ini. Semoga di kesempatan berikutnya saya dapat berwawancara kembali bersama Teacher Ani, bagaimana percakapan atau bagaimana pembelajaran yang Teacher Ani lakukan. Kira-kira ini sudah sukses atau saya menarik nih, karena kemarin tuh pembelajaran yang sudah Teacher Ani lakukan banyak sekali ice breaking. Saya jadi jadi ilmu baru